wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aziza Seruni dari kelas 11 BD1 dan juga teman saya. Saya Ervina Saniatur Ramadhani dari 11 BD1. Di sini kami akan membuat video podcast tentang bullying. Tonton sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di akun YouTube STR Podcast. Nah, hari ini akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang bullying. Kalian tahu nggak sih apa itu bullying? Nah, nggak tahu kan? Yuk simak video selengkapnya. Nah, kembali lagi bersama saya di sini dan ada kakak Aziza Seruni. Dia seorang pelajar yang pernah dibully saat SD, ya kan kak? Iya kak, bener banget. Ya. Nah, menurut kakak nih, apa sih bullying itu? Menurut saya kalau bullying itu sudah termasuk ke tindak kekerasan yang bisa melukai fisik maupun merusak mental seorang anak atau seseorang ya. Ya. Dan bedanya dengan cyberbullying, kalau cyberbullying itu biasanya dilakukan atau tindakannya itu melalui media sosial atau media digital, seperti komen-komen yang tidak senonoh atau 18 plus ya kak ya, mengunggah video atau foto orang lain, menyebar rumor yang tidak pasti. Nah itu. Nah, aku kepo nih kak, gimana sih awal cerita dulu waktu dibully itu? Emang gak apa-apa ini diceritain di sini kak? Nggak apa-apa banget kak. Oke, jadi dulu itu aku pernah dituduh mencuri, terus akhirnya aku dijauhin sama teman-teman aku, padahal aku nggak ngelakuin hal itu sama sekali, dan mungkin saja yang ngambil itu saudaranya sendiri. Kalau boleh tahu ya kak, dulu itu apa ya, kayak dituduh mencuri apa sih? Dulu kan kalau kecil itu bukan main HP ya, nggak sekarang kan mainnya HP kecil itu. Dulu itu mainnya tablet. Oh iya, tablet ya. Jadi dulu itu waktu aku SD sekitar kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 gitu ya kak, itu aku hari Sabtu masih inget banget ya kak ya, Jumat ya, karena mau pramukaan kalau nggak salah ya, Jumat mau pramukaan, aku mampir ke rumah teman aku yang deket dari sekolah itu. Nah terus aku mampir di situ, aku duduk di depan rumah, ternyata ibunya itu datang nyamperin, sini masuk, gitu. Terus akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kan aku masuk ya, karena dipaksa juga. Aku udah nggak mau, sebenarnya aku udah nggak mau masuk, tapi aku dipaksa buat masuk. Terus akhirnya ya udahlah aku masuk, aku nungguin temen aku di ruang tamu, dan aku juga nggak tahu kalau di situ ada barang itu, tabletnya itu. Iya, terus akhirnya udah selesai kan temanku, udah terus berangkat ke sekolah buat pramukaan. Besoknya hari Sabtu itu kan masih masuk ya kak, masih sekolah. Kan waktu SD dulu kan belum ada full day ya guys ya. Nah terus hari Sabtu itu aku kan berangkatnya itu pagi banget gitu, dianterin sama ibu pagi banget. Terus akhirnya kayak nggak ada teman kan, terus aku keluar sekolah jalan ke rumah teman aku itu. Nah terus aku jalan, aku jemput lah gitu, terus tiba-tiba ibunya tuh bilang kak, kayak ngancem gitu, gini, sopo, pakai bahasa Jawa boleh nggak? Ya nggak apa-apa, boleh banget. Jadi gini, sopo sing juga engkau tangani di tukang malaikat, katanya gitu. Tiba-tiba banget bicara kayak gitu. Iya beneran, tiba-tiba banget. Itu kan rumahnya itu di pinggir jalan gitu kan kak. Nah itu di depan rumahnya, jadi kayak di pinggir jalan gitu. Nah terus akhirnya aku ya bilang, aku nggak tahu kan ya, aku emang kan nggak tahu kecil, anak kecilnya tiba-tiba diomongin kayak gitu ya, kaget dong, kayak hah. Terus aku juga bilang kayak nggih, udah itu aja. Terus akhirnya aku berangkat sekolah, terus aman kan. Terus akhirnya aku nyampe rumah di besoknya hari Senin nggak usah. Waktu mau sekolah aku masih siap-siap, masih pakai seragam, itu aku didatengin sama dia, sama orang tuanya, sama kakaknya, sama dia juga kan. Maaf sebelumnya, dia itu anak yatim. Nah terus di situ aku ya kaget dong, kenapa kok tiba-tiba datang. Aku juga kaget. Terus akhirnya katanya itu kayak pokoknya sambil marah-marah itu pagi-pagi banget, sekitar jam 6-an kalau nggak salah, itu belum berangkat kan, masih siap-siap, itu dia datang ke rumah, katanya
aku yang ngambil barang itu, padahal aku nggak tahu ya barangnya itu di sama mana. sekali aku nggak tahu. Terus Ya. aku disuruh sumpah. Ya. Itu dia marah-marah, terus disuruh sumpah. Padahal masih kecil ya itu iya, ya. aku nggak tahu apa-apa. Terus Masih akhirnya kecil, katanya guys. ibu, wes gak apa-apa sampe lu gak salah, aku gak apa-apa tapi lah gitu kan. Iya. Ya udah, di situ aku disumpah Al-Qur'an. Iya. Ya udahlah ya. Sepertinya waktu itu ya udah selesai gitu. Terus berapa tahun kalau nggak salah kelas 3 waktu itu juga pernah, itu yang sampai heboh banget ya, satu sekolah mungkin. Iya, kenapa Kak? Iya, Kalau jadi, boleh tahu. Dulu itu kan kalau Jumat itu ada Jumat literasi, Jumat bersih, Jumat sehat gitu kan Kak. Oh iya, berarti Iya kan? kayak sama kayak di SMKN 1 itu ya, Kak ya? Bener banget. Nah, terus waktu itu Jumat bersih. Iya. Aku sama teman-teman juga lagi asik bersihin taman, udah biasa aja. Tiba-tiba itu denger suara kayak ramai gitu kan Kak, di gerbang sebelah. Maksudnya sekolah aku itu kan ada 2 gerbang, gerbang depan sama gerbang sebelah. Jadi yang ramainya itu di gerbang sebelah. Ya. Nah, terus tak lihat dong, ternyata itu ibuku sama ibunya si anak ini tadi yang nuduh aku. Yang itu kenapa Kak? Kok tiba-tiba? Aku juga kurang tahu ya Kak ya. Mungkin karena urusannya orang dewasa, tapi aku lihat itu ibunya si yang temen aku tadi itu yang nuduh tadi. Iya, bawa sabit dong. Terus akhirnya kayak, hah? Aku itu ngeliat cuma dari jauhan gitu, dari bener jauh banget. Mungkin takut ya Kak ya. Kan membawa sabit itu dulu waktu kecil itu takut banget gitu. Polos banget pokoknya. Terus akhirnya ada guru aku yang laki-laki itu buat misah ibuku sama ibunya. Aku juga kurang tahu ya itu masalahnya apa, kok bisa sampai rame gitu. Akhirnya aku dipanggil ke ruang guru, ruang kepala sekolah. Oh iya. Ya, terus aku ditanyain kenapa gitu. Terus aku bilang kalau aku mau pindah, aku nggak mau sekolah di sini, aku nggak ditemenin, aku di kayak ginian gitu kan. Terus merasa dikucilkan banget. Iya sih, tapi ya ada beberapa temen yang mau gitu temenan sama aku. Terus akhirnya aku itu kayak dibilangin jangan pindah, nanti kamu ya yang kalah gitu. Akhirnya manggil lah Kak teman aku yang satunya, yang namanya itu ada yang lainnya gitu ya. Yang satu desa juga sama aku, itu dibilangin gini sama kepala sekolahnya, kamu jagain ya ini gitu, dari ini kalau bisa ya jagain pokoknya gitu. Karena kan dulu itu aku kayak diem gitu, introvert ya Kak. Iya introvert. Oke, terus akhirnya udahlah selesai dong masalah itu. Terus ada lagi masalah waktu kelas 5 SD ya Kak. Kenapa Kak? Jadi itu tetap di SD itu apa masalah lain? Di SD itu. Oh tetap ya. Iya. Emang SD itu banyak problemnya ya. Iya problem banget itu. Nah terus jadi aku kan udah nggak temenan kan sama yang si ini tadi yang nuduh aku yang enggak itu. Iya. Terus akhirnya ya udah dong, di situ waktu bahasa Indonesia aku masih ingat banget karena guru bahasa Indonesia aku itu orangnya kayak nggak peduli gitu, kayak bodo amat terserah kamu mau kayak gimana gitu, yang penting tugasmu selesai udah. Gitu kan. Nah terus di situ waktu ngoreksi tugas aku masih ingat banget, waktu ngoreksi tugas ternyata aku kebagian ngoreksi tugasnya temen aku yang nuduh aku tadi. Oh iya. Nah itu ya kan. Terus aku gini dong, kayak kata gurunya kan jawabannya ini tuh salah gitu. Akhirnya udah aku salahin kan. Bener dong ya apa yang aku lakuin. Terus ternyata dianya nggak terima karena nilainya itu nggak sesuai gitu ya, apa yang diharapin gitu. Iya. Terus udah ternyata cekcok kan di situ. Terus kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Terus waktu pulang itu ternyata temen aku yang disuruh kepala sekolah buat jagain aku itu mau bareng pulangnya sama aku. Jadi temen yang suruh jagain aku itu sebenarnya satu circle sama yang orang yang penjahat tadi. Iya ya ampun. Plot twist kan ya. Nah terus habis itu ya udah dong ya, mau gimana lagi, kita juga satu desa. Akhirnya
ya fine itu, aja gitu iya. ya, kayak Ya gak apa-apa kamu mau bareng sama aku, ya udah aku terima gitu kan. Iya. Aku juga nggak bilang kayak ojo gitu, enggak. Iya. Ya terus habis itu waktu habis nyebrang ini Kak, waktu masuk Gapura desa, Iya. itu tiba-tiba aku kayak kayak diserempet gitu, tapi untung aja itu nggak sampai jatuh karena di sebelah aku pas itu ada apa kayak got gitu. Iya. Nah terus Itu diserempet siapa Kak? Orang kenal apa nggak kenal? ya pastinya Diserempet tadi. orang tadi. Iya, yang ibunya temen aku yang Ibunya. Jadi gini, Ibunya juga jahat banget. Iya guys. Jadi yang temen yang bully, ini sebut aja namanya Mawar aja guys ya. Iya, Biar Mawar aja. nggak bingung, Iya, nggak atau enggak dari si tadi. A aja. Ya, Mawar deh. Iya. Jadi si Mawar tadi ini tuh satu circle kan sama si temen aku yang suruh cekin tadi. Iya. Itu sebenarnya 3 orang, ada si Mawar, terus ada temenku yang tadi, ada juga yang si B. Iya, gitu yang ya B aja, iya. Nah, si Mawar ini tuh dibonceng sama ibunya si Mawar. Terus ada juga si B di situ. Oh Terus iya. akhirnya kayak Berarti aku kan kayak apa ya? Gonceng 3 gitu. iya, benar. Iya, Bonceng iya. 3 kan. Ada ibunya si Mawar Sama si B. Nah, udah aku habis nyabrang tuh Kak. Terus tiba-tiba aku ikut kayak di belakang, terus suruh minggir gitu, kayak diminggirin gitu loh. Terus aku dibilangin gini, kayak pakai bahasa Jawa kan. Terus dibilangin kayak gini, lapo kok iki mau barengi gitu. Iya. Arek lo gak gelem bareng awakmu, kok mau paksa gitu. Padahal dia sendiri ya iya, yang minta. Bener. Iya. Kayak mungkin kalau menurut aku si Mawar ini tuh kayak bilang ke ibunya kalau misalkan yang bareng sama aku tadi itu aku paksa buat bareng sama aku Iya. gitu. Padahal kan enggak ya. Iya, gitu. Terus akhirnya aku di situ nangis, cuma bisa nangis emang karena kan masih kecil ya, masih kecil nggak apa ya, kayak gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak berani, aku nggak berani sama orang tua itu dulu. Terus akhirnya aku nangis. Terus aku kan sekolah itu kan bareng sama kakak kelas aku, satu desa. Naik sepeda goes. Terus di situ pulangnya kan juga bareng kan dong, otomatis bareng. Terus akhirnya waktu agak ke sana di Gapura kedua nggak salah, itu ada yang nungguin gitu kan, ditanyain kenapa gitu. Terus aku bilang gak apa-apa, aku pulang dulu ya. Terus aku tak banterin terus pulang ke rumah. Terus habis itu ditanyain, karena aku di situ masih dalam keadaan nangis kan, masih kaget kayak kenapa aku kayak giniin gitu kan. Terus akhirnya ditanyain sama ibuku kenapa gitu. Terus aku bilangin lah aku tuh cerita gitu ya, aku cerita aku diginiin sama ibunya si Mawar kayak gitu. Terus akhirnya oh Miss gak apa-apa, kayak pokoknya ditenangin aja gitu. Harus banyak-banyak sabar ya kalau sama orang kayak gitu. Pokoknya momen yang bener kayak masih ingat banget gitu. Padahal di situ kan juga aku nggak ngelakuin hal itu, dan sampai sekarang aja aku nggak berani. Buat apa juga ya kan, nggak ada untungnya malah ngerugiin diri sendiri seperti itu. Emang ya guys ya, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Jatuhnya itu tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalian itu hati-hati aja gitu ya kan. Dan yang mungkin kita anggap teman itu juga nggak semuanya teman. Jadi hati-hati buat kalian semuanya. Karena dulu aku emang nganggap dia itu kayak wah ini temanku loh, ini teman dekat gitu. Ternyata dia kayak gitu. Terus ya gitu deh. Udah sih Kak, itu aja yang mungkin ceritanya. Dan sebenarnya juga pastinya aku membela diri aku dong ya. Kasih bukti apa yang kamu kasih itu kan nggak ada bukti sama sekali. Jadi kayak lebih baik membela diri sendiri ya. Kakek aku juga waktu itu juga mau ikut campur buat laporin ke polisi, tapi ternyata dia yang ibunya si Mawar tadi itu nggak mau ngasih keterangan ke polisi. Jadi pastinya dia nggak berani karena tidak ada bukti. Karena aku juga ya nggak ngambil guys. Nah
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalian kalau punya pengalaman cerita atau pernah dibully, bisa itu ya. Bisa ditulis di komen. Nanti aku ya. Sudah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.